wabarakatuh. Kami di sini membuat video tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia yang diampuh oleh Bapak dosen Dr. Eka Yusnaldi MPD. Perkenalkan, nama saya Mulydia Siregar dengan NIM 0306243235. Nama saya Nur Aisyah Fitra dengan NIM 0306243234. Nama saya Eliza Nasrulubis dengan NIM 0306243221. Oke, saksikan kami videonya. Bye-bye. Halo teman-teman, baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Jadi, sejarah masuknya Islam ke Indonesia adalah kajian tentang bagaimana ajaran Islam pertama kali datang, berkembang, dan kemudian menyebar luas di wilayah Nusantara. Proses ini tidak hanya berkaitan dengan agama, tetapi juga dengan kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik masyarakat Indonesia pada masa itu. Masuknya Islam tidak menghilangkan budaya lokal yang telah ada sebelumnya. Sebaliknya, Islam berkembang dengan cara menyesuaikan diri dengan adat dan kebiasaan masyarakat setempat. Oleh karena itu, kita dapat melihat banyak tradisi di Indonesia yang merupakan perpaduan antara ajaran Islam dan budaya lokal. Sejarah ini penting untuk dipelajari karena membantu kita memahami identitas bangsa Indonesia yang beragam namun tetap bersatu. Siapa ya yang pertama kali menyebarkan Islam di Indonesia? Islam masuk ke Nusantara bukan lewat penjajahan, tapi lewat jalur dagang dan dakwah. Mayoritas sejarawan menyebut para pedagang Muslim dari Gujarat, India adalah penyebar awal Islam ke Indonesia sekitar abad ke-13 Masehi. Mereka berdagang di pelabuhan-pelabuhan penting seperti Lok Semawe, Lamuri, dan Pasai sambil membawa ajaran Islam. Tapi beberapa bukti sejarah juga menunjukkan peran pedagang dari Arab dan Persia yang bahkan datang lebih awal, sekitar abad ke-7 atau 8 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai di Aceh adalah kerajaan Islam pertama yang tercatat secara resmi di abad ke-13, menjadi pusat awal penyebaran Islam di Nusantara. Islam tumbuh di tanah ini lewat pendekatan yang lembut, perdagangan, pendidikan, dan teladan akhlak. Teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, dan saya akan menjelaskan tentang materi waktu masuknya Islam ke Indonesia. Para sejarawan memperkirakan bahwa Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-7. Sejak abad ke-7 Masehi. Hal ini didukung oleh catatan sejarah tentang hubungan dengan antara pedagang Arab, India, dan Cina dengan wilayah Nusantara. Pada masa itu, Indonesia terletak di jalur perdagangan internasional yang sangat pelabuhan-pelabuhan penting seperti di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Melalui interaksi inilah ajaran Islam mulai dikenal oleh masyarakat setempat. Perkembangan Islam semakin pesat pada abad ke-17 Masehi, ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu para ahli sejarah memiliki beberapa pendapat mengenai asal masuknya Islam ke Indonesia. Pendapat-pendapat ini dikenal sebagai teori masuknya Islam. Yang pertama ada teori Gujarat, yaitu teori ini menyatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia melalui perdagangan Muslim dan dari Gujarat, India. Teori ini didukung oleh bukti berupa bentuk batu nisan raja-raja Islam di Indonesia yang memiliki kemiripan dengan batu nisan di Gujarat. Dan yang kedua itu ada teori Mekah. Teori Mekah menyatakan bahwa masuknya Islam langsung dari Arab. Teori Mekah menyatakan bahwa masuknya Islam masuk langsung dari Arab, khususnya Mekah dan Madinah. Teori ini didukung oleh fakta bahwa sejak abad ke-7 Masehi telah terjadi hubungan dagang antara Arab dan Nusantara. Dan yang ketiga itu ada teori Persia. Teori Persia menyatakan bahwa Islam dibawa oleh pedagang dari Persia. Hal ini terlihat dari kesamaan tradisi budaya dan seperti peringatan
Kedatangan Islam di Indonesia adalah sebuah proses yang berlangsung selama berabad-abad dan memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Berikut ini adalah sejarah singkat kedatangan Islam di Indonesia. 1. Abad ke-7 hingga ke-13. Islam pertama kali tiba di Kepulauan Indonesia melalui perdagangan dengan pedagang Arab dan Persia. Pada periode ini, Islam adalah agama yang dipegang oleh komunitas perdagangan dan penguasa lokal di beberapa wilayah. 2. Abad ke-13 hingga ke-16. Islam mulai meresap lebih dalam ke masyarakat Indonesia, terutama di pantai utara Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Beberapa kerajaan seperti Samudera Pasai di Sumatera Utara dan Majapahit di Jawa mulai menerima pengaruh Islam, meskipun dalam bentuk yang berbeda-beda. 3. Abad ke-16 hingga ke-17, Kesultanan Aceh menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah tersebut. Aceh menjadi salah satu kerajaan Islam yang paling kuat di Asia Tenggara. Kesultanan Demak di Jawa juga memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. 4. Abad ke-18 hingga ke-19, Islam terus menyebar ke seluruh kepulauan Indonesia, dan banyak kerajaan dan wilayah yang berpindah dari agama-agama tradisionalnya ke Islam. 5. Abad ke-20, selama periode kolonialisme, Islam tetap menjadi faktor penting dalam perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, dan Islam tetap menjadi agama mayoritas di negara yang baru merdeka tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan materi sejarah masuknya Islam ke Indonesia, yaitu jalur penyebaran Islam. Jalur penyebaran Islam yang pertama melalui jalur perdagangan. Para pedagang muslim tidak hanya berdagang, tetapi juga memperlihatkan akhlak yang baik sehingga menarik perhatian masyarakat. Dan yang kedua, melalui jalur pernikahan, yaitu banyak pandangan muslim yang menikah dengan penduduk setempat sehingga Islam menyebar di lingkungan keluarga. Dan yang ketiga, melalui jalur pendidikan. Ulama mendirikan pesantren dan tempat pengajian sebagai pusat untuk penyebaran ilmu agama. Keempat yaitu melalui dakwah dan kesenian. Islam disebarkan melalui wayang, lagu, tradisi lokal. Juga peran Wali Songo di Pulau Jawa, penyebaran Islam sangat dipengaruhi oleh peran Wali Songo. Wali Songo adalah 9 ulama yang berdakwah dengan cara bijaksana dan damai. Mereka tidak menolak budaya lokal, tetapi menyesuaikan dengan ajaran Islam. Contohnya adalah penggunaan wayang oleh Sunan Kalijaga sebagai media dakwah. Berkat pendekatan ini, Islam berkembang pesat di Pulau Jawa. Terima kasih. Wali Songo dikenal sebagai 9 wali yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, pada abad ke-15 hingga abad ke-16. Nama Wali Songo berasal dari bahasa Jawa, di mana wali berarti orang suci atau ulama, dan Songo berarti 9. Mereka tidak hanya dikenal sebagai penyebar agama, tetapi juga sebagai tokoh penting dalam memperkenalkan dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam budaya lokal yang telah ada. Asal-usul Wali Songo sendiri beragam, dengan beberapa di antaranya datang dari luar Nusantara, seperti Maulana Malik Ibrahim yang diyakini berasal dari Persia. Ada juga yang berasal dari wilayah lain di Nusantara, seperti Sunan Kalijaga yang dikenal sebagai tokoh lokal. Mereka menggunakan berbagai metode dalam dakwahnya, mulai dari seni, budaya, hingga musik, seperti tembang-tembang Jawa yang diadaptasi dengan nilai-nilai Islam. Pendekatan ini membuat ajaran Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat yang pada saat itu masih kuat memegang tradisi Hindu-Buddha. Pengaruh Wali Songo tidak hanya terbatas pada bidang keagamaan, tetapi juga mencakup sosial, politik, dan budaya. Mereka mendirikan pesantren, mengajarkan ilmu pengetahuan, dan berperan dalam pemerintahan lokal. Hingga kini, jejak mereka masih terasa dalam tradisi dan kebudayaan masyarakat Jawa. Oke, selanjutnya, masuk dan berkembangnya Islam melahirkan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam pertama adalah Samudera Pasai di Aceh. Selain itu, terdapat Kesultanan Demak, Aceh, Mataram Islam, serta Ternate dan Tidore di Maluku.
Kerajaan-kerajaan ini berperan dalam penyebaran Islam dan perkembangan pemerintahan. Di ujung utara Pulau Sumatera, tepatnya di daerah yang kini dikenal sebagai Aceh, berdirilah kerajaan Islam pertama di Indonesia bernama Samudra Pasai. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada abad ke-13, sekitar tahun 1267 Masehi, dan menjadi pusat penyebaran agama Islam di Nusantara. Raja pertamanya adalah Sultan Malik Al-Saleh, seorang pemimpin yang memeluk Islam dan menggantikan nama aslinya, Merah Silu, setelah memeluk agama Islam. Ia membangun kerajaan yang kuat dan makmur berkat letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional, terutama dengan pedagang dari Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan penting dan dikenal sebagai pelabuhan besar yang menjual emas, lada, dan hasil bumi lainnya. Selain itu, kerajaan ini juga dikenal sebagai pusat pendidikan Islam, dengan banyak ulama dan pelajar datang untuk belajar. Kerajaan ini menandai awal mula masuknya pengaruh Islam secara luas ke Kepulauan Indonesia, sebelum akhirnya menyebar ke Jawa, Sulawesi, dan wilayah lainnya. Samudra Pasai kemudian melemah dan akhirnya runtuh akibat serangan dari Kesultanan Aceh pada abad ke-16. Islam dalam kehidupan masyarakat. Masuknya Islam, pengaruh Islam dalam kehidupan masyarakat. Masuknya Islam membawa pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia dalam bidang pendidikan, berkembang pesantren dan madrasah. Dalam bidang budaya, muncul seni kaligrafi, musik Islami, dan tradisi keagamaan. Dalam bidang sosial, Islam mengajarkan nilai persaudaraan, keadilan, dan toleransi. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia menunjukkan bahwa pendapat dapat dipersatukan melalui cara-cara yang damai. Proses ini mengajarkan kita pentingnya toleransi, persatuan, dan saling menghormati. Dengan mempelajari sejarah ini, kita dapat lebih menghargai keberagaman dan memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Baik, sampai sini saja yang bisa kami jelaskan tentang materi mengenai sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video kami tentang materi pembelajaran sejarah masuknya Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi